Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat bagi kita dan dimudahkan serta dilancarkan untuk seluruh aktivitas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Abrar dari Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Usuluddin dan Adab, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah serta menjelaskan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada salah satu ayat dalam Al-Quran sebagai bentuk penyelesaian tugas komprehensif khusus. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan. Untuk yang pertama, dalam tata bahasa Arab, jumlah atau kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Untuk penjelasannya, yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Untuk struktur dasar, yaitu biasanya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada yaitu subjek atau topik pembicaraan, sedangkan khobar itu sebagai predikat atau informasi tentang mubtada. Contohnya, at-thalibu mujtahidun, siswa itu rajin. Nah, at-thalib ini kedudukannya itu sebagai mubtada, sedangkan mujtahidun kedudukannya sebagai khobar. Ada beberapa ciri-ciri jumlah ismiyah. Yang pertama adalah selalu diawali dengan isim, dan yang kedua menyatakan keadaan atau sifat, dan yang ketiga tidak harus menunjukkan waktu, bisa present, past ataupun future, tergantung makna yang akan kita bawa. Untuk beberapa bentuk variasi khobar, yaitu ada isim tunggal, jumlah kalimat, dan juga jar majrur. Untuk isim tunggal, misalnya al-jawu jamilun, yang artinya cuaca itu indah. Dan yang kedua, jumlah atau kalimat at-thalibu yaktubu ad-darsa, yang artinya siswa itu menulis pelajaran. Dan yang ketiga, jar majrur, yaitu al-kitabu ala tawilati, yang artinya buku itu di atas meja. Baik, kita akan masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Untuk struktur dasarnya biasanya terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kadang juga bisa ditambahkan dengan maf'ul bih, itu sebagai objek. Nah, fi'il ini kata kerja dan fa'il itu adalah pelaku. Nah, contohnya kita kataba at-thalib ad-darsa, artinya siswa itu menulis pekerjaan. Nah, kataba kedudukannya sebagai fi'il atau kata kerjanya ini artinya menulis. Nah, dengan at-thalib ini kedudukannya sebagai fa'il, pelaku, yang artinya adalah murid. Dan ad-darsa ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, yaitu objek. Ciri-ciri jumlah fi'liyah yaitu diawali dengan kata kerja, dan yang kedua selalu mengandung unsur waktu, lampau, sekarang, atau yang sedang dikerjakan, atau perintah, yaitu madi, mudhore, dan amr. Jenis fi'ilnya yang tadi, fi'il mudhore, madi, mudhore, dan fi'il amr. Fi'il madi yaitu kataba, telah menulis. Fi'il mudhore, yaktubu, sedang atau akan menulis. Nah, fi'il amrnya, kata perintah, uktub, yang artinya tulislah. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa perbedaan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari aspeknya. Yang pertama, awalannya. Jumlah ismiyah itu selalu diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah itu selalu diawali dengan fi'il. Dan untuk unsur utamanya, jumlah ismiyah itu menggunakan mubtada dan khobar, sedangkan jumlah fi'liyah itu menggunakan fi'il dan fa'il. Bisa juga opsional ditambahkan dengan maf'ul bih atau kedudukannya sebagai objek.
Yang ketiga adalah fokus pembahasannya. Untuk jumlah ismiyah itu menerangkan keadaan atau sifat, sedangkan jumlah fi'liyah itu menjelaskan tentang kejadian ataupun aksi. Untuk waktu, jumlah ismiyah ini dikatakan tidak spesifik dibanding dengan jumlah fi'liyah yang sudah jelas, lampau, sekarang, atau perintah. Untuk kesimpulannya atau ringkasan sederhana, jumlah ismiyah adalah kalimat berbasis nama atau kata benda, yaitu untuk menjelaskan keadaan. Sedangkan jumlah fi'liyah kalimat yang berbasis kata kerja untuk menjelaskan tentang tindakan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memasuki kepada pembahasan utama saya, yaitu menjelaskan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada salah satu ayat dalam Al-Quran. Untuk yang pertama, jumlah ismiyah pada surat Al-Baqarah, yaitu ayat 2 dan ayat 6. Di sini saya membawakan dua ayat pada surat Al-Baqarah. Untuk yang pertama pada ayat 2, yaitu dzalika kitabul la raiba fi. Dzalika ismul isyarah mubtada wal lam li bu'di wal kaf harfu khitab. Nah, lamnya adalah lil bu'di, berfaedah untuk menunjukkan isyarah untuk jauh. Sedangkan wal kafnya adalah harfu khitab untuk menyapa. Jadi, zalika ini alkitabu berupa Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Wal jumlatu la raiba fihi ini sebagai khobaruhu atau khobarnya. Nah, balik lagi ke wal isyarah. Wal isyarah bizalika. Kenapa zalika? Di man'an ini, sedangkan zalika ini ada istilah isyarah untuk jauh, karena Al-Quran ini adalah Alkitab. Ini sungguh dekat dengan kita, keagungannya yaitu sangat tinggi. Makanya didatangkan isyarahnya dengan lafaz zalika, bukan dengan lafaz haza. Ya. Min haitsu munazam an kalami hawadis. Derajat ini tertinggi, yaitu dikarenakan disucikan dari firman atau kalamnya atau makhluk selainnya, yaitu al-hawadis. Baiklah, selanjutnya untuk ayat ke-6 itu pada ayat sawaun alaihim anzartahum am lam tunziruhum. Nah, sawaun ismu masdar mubtada. Nah, sawan itu isim masdar bimakna mustawin, yang tadi bimakna mustawin, yaitu sama. Membolehkan ia menjadi mubtada adalah karena ada kaitannya dengan kata sebelumnya, yaitu jar majrur yang alaihim. Wa anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun adalah muawwal bil mufrad, ini khobarnya. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya itu pada ayat 6, yaitu sawaun alaihim anzartahum am lam tunziruhum. Sawaun ismun masdar mubtada bimakna mustawin. Wa zawzul ibtida bihi ta'allaqul jar wal majrur bih. Wa anzartahum am lam tunziruhum muawwalu bimufrad khabaruhu taqdiruhu mustawin alaihim indaruka wa adamuhu wa yasih al-aqsu wa huwa annal jumlata mubtada muakhar wa sawaun khabar muqaddam. Nah, sawaun itu isim masdar bimakna mustawin, artinya sama. Nah, membolehkan ia menjadi mubtada adalah karena ada kaitannya dengan kata sebelumnya, yaitu jar dan majrur. Jar majrur yaitu pada kata alaihim, pada kalimat alaihim.
wa angzartahum lang tunziruhum la yu'minun adalah muawwal bil mufrad, ini khobarnya. Takdiruhu, muawwal bil mufrad itu kalau mufradnya itu disebut inzar, jadi khobarnya adalah angzartahum. Takdiruhu adalah mustawin alaihim ingzaruka wa adamuhu. Jadi sama aja untuk orang kafir ini dikasih peringatan atau tidak. Jadi sawaunnya sama saja dikatakan kepada kafaru. Wa yasih al-aksu wa huwa anal jumlata mubtada'un mu'akhkharun. Ini juga bisa mubtada mu'akhkhar atau khobar muqaddam. Jadi i'rabnya sawaun itu sama alaihim, itu orangnya adalah kafir. Angzartahum itu memberikan siapa itu, memberikan atau menjelaskan siapa itu orang kafirnya. Jadi khobar muqaddam atau khobar muqaddam mubtada muakhir boleh, atau mubtada khobar boleh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jumlah fi'liyah pada surat Al-Baqarah ayat 57. Wa zalalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa zalalna ini jumlah fi'liyah menjadi fi'il berupa madi. I'rabnya tetap atau mabni. Alaikum menjadi maf'ulnya berupa sibeh jumlah jar majrur. Kemudian al-ghamama ini berupa maf'ul menjadi al-ma'rifat karena diawali dengan alif lam. Nah, anzalnanya ini jumlah fi'liyah menjadi fi'il berupa madi. I'rabnya juga sama berupa tetap ataupun mabni. Dan al-manna ini berupa maf'ulnya. Maf'ul berupa al-ma'rifat. Kemudian as-salwa berupa maf'ul berupa al-ma'rifat juga, karena diawali dengan kata al. Selanjutnya adalah kulu. Kulu ini berupa fi'il amr atau kata perintah. I'rabnya sama berupa tetap ataupun mabni. Yang menjadi maf'ulnya adalah min thayyibati berupa sibeh jumlah jar majrur atau dzaraf madruf juga boleh. Selanjutnya yaitu rozakna ini jumlah fi'liyah menjadi fi'il juga berupa madi, dan i'rabnya juga sama tetap ataupun mabni. Kum menjadi maf'ulnya berupa zomir. Kemudian zolamu ini juga jumlah fi'liyah menjadi fi'il berupa mabni ataupun tetap, dan i'rabnya tetap ataupun mabni. Dan naknya ini menjadi maf'ul berupa zomir. Kemudian ada kanu jumlah fi'liyah berupa fi'il madi, dan anfusahum berupa maf'ul, yaitu sibeh jumlah nakirah zomir, isim yang tidak memakai al. Dan yang terakhir yaitu yazlimu, ini dikatakan berdiri sendiri, yaitu fi'il mudhari. I'rabnya unna rofa karena mudhari, i'rabnya selalu rofa kecuali diawali oleh awamilun mudhari. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata kesalahan tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.